Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama ada Alvina Damayanti, NIM 2019-33233, Safira Husni Amalia, NIM 2019-33255, dan yang terakhir ada Triana Dia Sujerwo, NIM 2019-33262. Nah, selanjutnya kelompok kami akan membahas tentang uji homogenitas dengan mata kuliah statistika. Lanjut, Mbak. Sebelum kita mempelajari apa itu uji homogenitas, kita harus tahu pengertian uji homogenitas. Apa sih itu uji homogenitas? Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi dua buah distribusi data atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Menurut Sugiono 2012, uji homogenitas adalah dua sampel yang diambil mempunyai varian yang homogen atau tidak. Selanjutnya ada tujuan homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang akan diukur memang berasal dari populasi yang homogen atau sama. Penghitungan homogenitas dilakukan peneliti saat ingin membandingkan sebuah sikap, intensi, atau perilaku varians pada dua kelompok populasi. Kelompok populasi tersebut memiliki ciri dan karakteristik sendiri seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada data yang tidak homogen. Data ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada menambahkan data cadangan, mengurangi data, mengganti data, dan transformasi data. Yang pertama, mengganti data cadangan. Untuk mengatasi data tidak homogen, salah satunya untuk menambahkan data cadangan ke data yang akan diuji. Data cadangan yang disarankan untuk disiapkan dalam penelitian sebesar 30% dari sampel atau data yang akan diuji. Yang kedua, mengurangi data. Mengurangi data merupakan salah satu cara untuk mengatasi data yang tidak homogen. Namun cara ini dapat dilakukan jika pengurangan data atau sampel dimungkinkan dalam penelitian tersebut. Ketika ada mengganti data, cara ini sering disalahgunakan untuk melakukan manipulasi data. Mengganti data yang dimaksud di sini adalah mengganti data yang akan diuji, menggunakan data cadangan yang sudah disediakan saat melakukan penelitian. Dan yang terakhir ada transformasi data. Transformasi data juga dapat dilakukan untuk mengatasi data yang tidak homogen. Transformasi data yang dilakukan dalam uji homogenitas harus dilakukan secara terpisah antara data yang akan diuji homogenitasnya. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Lanjut, Mbak. Lanjut ke teknik. Selanjutnya ada teknik pengujian homogenitas. Teknik pengujian homogenitas ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada homogenitas varians dengan uji Bartlett, ada homogenitas varian dua buah berkorelasi dependen dengan uji T, yang ketiga ada homogenitas varian dengan uji F-Max-Hadley, dan yang keempat ada homogenitas varians dua buah variabel independen dengan uji F, dan yang terakhir ada uji Levin. Nah, tadi sudah ada 5 uji, sekarang yang pertama ada homogenitas varians dengan uji Bartlett. Uji Bartlett digunakan saat menguji apakah sampel berasal dari populasi dengan varians yang sama. Langkah-langkah dalam uji Bartlett sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis dalam uji Bartlett. Yang kedua, menentukan taraf nyata alfa dan X kuadrat. Dalam menentukan X kuadrat tabel dibagi menjadi ke dalam 2 bagian, yaitu jumlah sampel yang sama dan jumlah sampel yang berbeda. Menghitung statistika uji di mana rumusnya SP kuadrat sama dengan sigma I K min 1 kali NI min 1 kali SI kuadrat per N kurangi K. Membuat keputusan dengan kriteria seperti berikut ini. H0 ditolak jika X hitung kurang dari X kuadrat tabel. H0 diterima jika X kuadrat hitung lebih dari sama dengan X kuadrat tabel. Yang kedua ada homogenitas varian dua buah berkorelasi dependen dengan uji T.
Uji T adalah untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terkait. Uji ini dapat dilakukan pada saat membandingkan T hitung dengan T tabel atau dengan melihat signifikasi pada masing-masing T hitung. Proses uji T identik dengan uji F atau bisa diganti dengan uji metode step-based. Adapun formula statistik uji T yang dimaksud diekspresikan sebagai berikut. Rumusnya, T sama dengan S1 kuadrat min S2 kuadrat per 2S1 kali S2 akar 1 min R12 kuadrat per dB. Dengan derajat kebebasan dB sama dengan N kurangi 2. Adapun hipotesis statistikanya, H0 standar deviasi dari populasi 1 kuadrat sama dengan standar deviasi dari populasi 2 kuadrat. H1 standar deviasi dari populasi kuadrat tidak sama dengan standar deviasi dari populasi 2 kuadrat. Selanjutnya, langkah-langkah menggunakan uji T. 1. Klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian Independent Sample T-Test. Yang kedua, memilih variabel yang diuji pada kotak tes variabel atau S. Yang ketiga, memilih grouping variabel. Kemudian yang keempat, tentukan 2 jenis kelompok pada define groups. Yang terakhir, klik OK. 3. Homogenitas varians dengan uji F-Max-Hartley. Uji ini adalah uji yang paling sederhana di antara uji lainnya karena dilakukan dengan cara membandingkan antara varian besar dan kecil data atau lebih. Homogenitas ini sama dengan uji Bartlett. Perbedaannya ialah uji cara ini dibandingkan cara Bartlett kurang kuat. Adapun formula statistik uji F yang dimaksud diekspresikan sebagai berikut. F sama dengan varian terbesar per varian terkecil sama dengan S kuadrat B per S kuadrat K. Langkah-langkah uji F-Max-Hartley. 1. Menentukan hipotesis. 2. Mencari standar deviasi terbesar dan terkecil pada masing-masing data dengan menggunakan tabel bantu. Yang ketiga, mencari harga F-Max dengan cara di mana pembilang atau DK pembilang sama dengan N-1 atau varian terbesar dan DK menyebut sama dengan N-1 varian terkecil. Yang keempat, mengambil kesimpulan dengan membandingkan harga F-Max hit F dan F-Max hit F-Max tabel terima H0 apabila F-Max kurang dari F-Max tabel. 4. Homogenitas varians 2 variabel independen dengan uji F. Uji F adalah uji statistik di mana statistik uji memiliki distribusi F di bawah hipotesis 0. Uji ini digunakan saat membandingkan model statistik yang telah dipasangkan ke kumpulan data untuk mengidentifikasi model yang paling sesuai dengan populasi di mana data dijadikan sampel. Formula statistik uji F diekspresikan sebagai berikut. F sama dengan varian terbesar per varian terkecil sama dengan S kuadrat B per S kuadrat K. DB1 sama dengan N1 min 1 dan DB2 sama dengan N2 min 1. Adapun hipotesis statistikanya H0 sama dengan standar deviasi 1, 2 sama dengan standar deviasi 2, 2. H1 sama dengan standar deviasi 1, 2 tidak sama dengan standar deviasi 2, 2. Langkah-langkah menggunakan uji F. 1. Membandingkan F hitung dengan F tabel. Yang kedua, jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak, H diterima, maka model signifikan atau bisa dilihat dalam kolom signifikasi pada ANOVA atau olahan dengan SPSS, gunakan uji regresi dengan metode enter atau full model. Yang ketiga, model signifikasi selama kolom signifikasi atau persen kurang dari alfa. Yang keempat, jika F hitung kurang dari F tabel, maka model tidak signifikan. Hal ini juga ditandai nilai kolom signifikasi persen akan lebih besar dari alfa. Yang kelima, uji Levene. Perhitungan uji homogenitas dengan uji Levene dilakukan menggunakan software SPSS. Adapun langkah-langkah menghitungnya adalah sebagai berikut. A. Memasukkan data variabel yang disusun dalam satu kolom. Setelah variabel pertama dimasukkan, dilanjutkan dengan variabel kedua dimulai dari baris kosong setelah variabel pertama. B. Membuat pengkodean kelas
dengan cara membuat variabel baru yang telah diberi label 1 untuk variabel pertama dan label 2 untuk variabel kedua. 3. Cara menghitung uji levelnya dengan SPSS adalah memilih menu, analyze, descriptive statistik, explore seperti yang tampak pada gambar berikut. D. Pada jendela yang terbuka, masukkan variabel yang akan dihitung, homogenitasnya pada bagian dependent list, dan kode kelas pada bagian faktor list. Kemudian pilih tombol plot sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Pilih levelnet test untuk untransformed. E. Pilih tombol continue, kemudian pilih OK. Uji kehomogenan menghasilkan banyak keluaran. Untuk keperluan penelitian umumnya, hanya perlu keluaran homogeneity of variance test saja, yaitu keluaran yang terdapat pada menu option. F. Cara menafsirkan uji levelnya ini adalah jika nilai levelnya statistik lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variasi data adalah homogen. Contoh homogenitas menggunakan teknik Bartlett dan SPSS. 1. Teknik Bartlett. Contoh ujilah asumsi homogenitas pada contoh dari satu set data berikut ini. Tabel 7.4, contoh uji homogenitas Bartlett sebagai berikut. A. Bagilah set data pada variabel yang akan ke dalam beberapa kelompok. Misalnya 5 kelompok seperti di atas. B. Hitunglah varian masing-masing kelompok yang dibentuk dengan rumus SI kuadrat sama dengan N sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat per N kali N-1. Contoh untuk kelompok 1 adalah dalam tabel sebagai berikut. Dengan rumus SI kuadrat sama dengan N sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat per N kali N-1. SI kuadrat sama dengan 8 kali dikali 92877 min 847 kuadrat per 8 kali 8-1 sama dengan 457,27. Dengan cara yang sama, hitunglah varian untuk kelompok 2, 3, 4, dan 5. C. Susunlah kelompok-kelompok tadi ke dalam tabel berikut. D. Menghitung varian gabungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. SG kuadrat sama dengan sigma DB SI kuadrat per sigma DB sama dengan 13763,26 per 35 sama dengan hasil 393,236. Log SG kuadrat sama dengan log 393,236 sama dengan 2,59. E. Menghitung nilai satuan Bartlett atau B. B sama dengan sigma DB kali log SG kuadrat sama dengan 35 kali 2,59 sama dengan 90,81. F. Menghitung nilai G kuadrat hitung XH kuadrat sama dengan ln 10 kali B min DB log SI kuadrat sama dengan 2,3 kali 90,81 min 90,56 sama dengan 0,58. G. Menentukan nilai C kuadrat tabel menggunakan lampiran atau tabel C. XT kuadrat dalam kurung 0,05, K min 1, XT kuadrat 0,05,5 min 1 sama dengan XT kuadrat 0,05 bagi 4 sama dengan 9,488. Saya kesimpulan dari hasil perhitungan diperoleh XH kuadrat sama dengan 0,58 sedangkan XT kuadrat sama dengan 9,47. Karena XH kuadrat kurang dari XT kuadrat maka dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang homogen. Baik, saya lanjutkan. Uji homogenitas Bartlett menggunakan SPSS. Uji homogenitas Bartlett dengan IBM SPSS dapat dilakukan dengan prosedur klasifi determinan, yakni analisis MANOVA, Prince, Bartlett, Box F, tes statistik. Untuk lebih jelasnya, ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kelompokkan set data.
Misal, data dibagi menjadi 5 kelompok. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Itu sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai set datanya. Misal, kelompok 1 nilainya 66, kelompok 2 76, kelompok 3 79, kelompok 4 86, dan kelompok 5 89, dan seterusnya. Lanjut, Mbak. Yang B, buka editor IBM SPSS. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini, klik variabel view. Pada baris ke-1 kolom name, kita ketikkan data. Untuk kolom desimalnya kita set ke angka 0. Pada baris kedua kolom name, kita ketikkan kelompok. Untuk kolom desimalnya sama kayak tadi, kita set ke angka 0. Selanjutnya, kita klik data view. Kemudian ketikkan seluruh data pada kolom data, pada kolom kelompok, ketikkan angka 1 untuk kelompok 1, ketikkan angka 2 untuk kelompok 2, ulangi sampai dengan kelompok 5. Lanjut, Mbak. Nah, bisa kita lihat ini tadi. Kode untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan sampai seterusnya. Selanjutnya, kita klik analis. Di gambar ini bisa kita lihat analis, ya, nanti ini kita klik, terus sorot classify, lalu klik determinan. Lanjut, Mbak. Setelah itu, nanti akan muncul dialog box seperti ini. Pindahkan variabel data ke kelompok independen, kemudian pindahkan variabel kelompok ke kotak grouping variabel. Selanjutnya, klik define range, kemudian ketikkan angka 1 dalam kotak minimum, dan angka 5 dalam kotak maksimum, dan klik continue. Kemudian klik statistik, maka akan muncul dialog box seperti berikut. Langkah selanjutnya, klik kotak box M, abaikan kotak analis yang lain, kemudian klik continue, dan klik OK. Lanjut, Mbak. Nah, perhatikan output grup statistik di atas. Menjelaskan kembali bahwa sampel tiap kelompok berjumlah 8 sehingga total 40 sampel. Kemudian perhatikan tabel test result. Di situ terdapat box M. Nilainya 0,77. Kita sederhanakan menjadi 0,58 dengan nilai SIG yang diperoleh 0,969. Bandingkan nilai box M ini dengan nilai SIG kuadrat Bartlett. Cara manual ternyata hasilnya sama. Daftar pustaka yang kelompok kami gunakan yaitu Pengantar Penelitian dalam Pendidikan oleh Arif F. tahun 2011, Metode Statistika oleh Farhan Kik tahun 2008, Statistik Pendidikan oleh Subhana tahun 2000, Metode Statistika oleh Sujana tahun 1996. Lanjut, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.